Awal cerita kita diperlihatkan sebuah perusahaan yang besar dengan nama perusahaan Kaneari yang sedang melakukan promosi produk terbaru. Dan ini adalah masa depan kota Kasukabe di mana sudah 20 tahun sejak Shinchan berusia 5 tahun. Kita diperlihatkan sosok pahlawan bertopeng yang sedang menepi di kantor Kaneari. Pahlawan bertopeng yang nyaris saja ketahuan oleh penjaga perusahaan tersebut bersembunyi dan menyamar di tempat action figur berukuran sebesar pahlawan bertopeng. Dia dibantu oleh seorang temannya yaitu Tamiko. Seorang pahlawan bertopeng yang ternyata adalah Shinchan yang sudah dewasa ini ternyata melakukan sesuatu yang akan menyelamatkan Jepang di atas gedung Kaneari. Namun sayangnya Shinchan dewasa ketahuan oleh bos perusahaan Kaneari dan Shinchan pun akhirnya ditembak yang menyebabkan tubuhnya menjadi batu. Namun sebelum tubuhnya menjadi batu, Shinchan sempat menyarankan Tamiko agar Tamiko pergi ke masa di mana Shinchan berumur 5 tahun dan meminta bantuan kepada dirinya yang masih berumur bocil tersebut. Sehingga cerita kita dibawa kembali di mana Shinchan masih berumur 5 tahun. Ibunya Misa yang sedang membersihkan rumah menemukan gaun pengantin dan bertanya-tanya siapa yang menaruhnya di kotak kardus. Di sisi lain di atas rumah, tampak Hiroshi ayahnya yang sedang menyetel musik dan bernostalgia karena lagu tersebut mengingatkannya pada saat dirinya masih muda. Tapi tiba-tiba muncul Shinchan yang membuat Hiroshi memarahinya karena mengganggu ingatan masa mudanya. Pada saat di ruangan keluarga Misae menunjukkan gaun pengantin yang ia temukan kepada Hiroshi. Misa yang bertanya kepada Hiroshi apakah dirinya masih cocok memakai gaun atau tidak. Namun Hiroshi tidak memperhatikan pertanyaan Misae. Alhasil Roshi tidak mendapatkan jatah hari ini. Di sini kita diperlihatkan hari-hari di mana selalu ada keributan di rumah Nohara. Saat sedang memakai gaun, Shinchan meledek Misae dengan mengatakan ada wanita tua memakai gaun sedang merayu Hiroshi. Seperti biasanya Misae langsung mengeluarkan jurus online kepala bulat pada Shinchan. Tapi ia berhasil kabur dan keluar menghindari omelan Misae. Singkat cerita, kita diperlihatkan dengan teman-teman Shinchan yang sedang bermain di taman. Permainan yang sedang mereka mainkan adalah permainan gimana jikalau mereka sudah dewasa. Seperti Masao yang ingin menjadi penulis komik, Nana yang ingin menjadi artis, Kazama yang ingin menjadi presiden direktur, dan Bo yang ingin menjadi seorang dokter. Tak lama Shinchan pun datang dan mereka menanyakan keinginan Shinchan saat dewasa nanti. Namun dia tak memikirkan apapun. Yang ada di kepalanya kalau ia hanya menginginkan menjadi anak-anak selamanya. Tak lama muncullah sebuah portal dari atasnya Shinchan. Dari portal itu muncullah Tamiko yang dari masa depan. Tamiko awalnya mengira Kazama adalah Shinchan. Fakta berkata lain, Shinchan yang dia sangka adalah anak konyol yang dia lihat tadi. Sangat berbeda dengan Shinchan yang ada di masa depan. Langsung saja Tamiko memberitahukannya tentang kejadian di masa depan. Oleh karena itu, ia ingin mengajak Shinchan kecil ke masa depan untuk membantu dirinya yang sudah dewasa. Dengan polosnya Shinchan langsung ingin ikut dengannya, namun teman-temannya segera melarangnya. Dengan tegas Tamiko mengatakan kalau ia adalah tunangan Shinchan di masa depan. Dan untuk itulah dia ingin mengajak Shinchan kecil untuk menyelamatkannya. Awalnya Shinchan masih menolak ajakan Tamiko. Namun setelah diiming-imingi dengan Kokobei kue coklat spesial, Shinchan pun bersedia. Saat portal ke masa depan sudah terbuka, teman-temannya juga ikut memasuki portal itu dan menghilang. Singkat cerita, Shinchan dan Tamiko sampai di kota Kasukabe masa depan. Namun dia terpisah dengan temannya yang lain. Shinchan kagum melihat kota Kasukabe 20 tahun kemudian. Di mana dia kerap menggoda setiap wanita yang ada seperti di kotanya. Mereka terus berjalan ke tempat Shinchan besar berada. Di jalan mereka juga saling bercerita kalau ibunya Shinchan adalah seorang perempuan yang tangguh. Berpindah ke tempat Kazama dan kawan-kawan yang sedang tersesat di sebuah tempat semacam pasar. Di sana Bo melihat ada cahaya terang dan mencoba mendekatinya. Dan sampailah mereka ke kota Kasukabe 20 tahun kemudian. Kazama memiliki ide untuk menemui diri mereka di masa depan untuk agar bisa mengantarkan mereka pulang. Saat di perjalanan, Bo melihat sebuah minimarket, mereka yang merasa lapar pun memutuskan untuk mampir untuk membeli pop mie. Namun isi dari minimarket itu terlihat suram, bahkan barang-barangnya pun sudah kadaluarsa. Beruntung Bo menemukan satu bungkus coklat cocobi. Namun harganya sungguh di luar nurul. Masao melihat ke arah sang kasir. Dia penasaran melihat sang kasir yang terus mengkritik isi dari buku yang ia baca.
Setelah kasir itu berpaling, Masao terkejut karena kasir itu adalah dirinya yang sudah besar. Merasa tak percaya ini, impiannya untuk menjadi mangaka seketika hancur. Dia pun pergi dan tidak mengakui kalau itu adalah dirinya. Berpindah kembali ke Shinchan dan Tamiko. Mereka berbincang ketika menuju ke tempat Shinchan dewasa berada. Berpindah ke tempat seorang bos yang bernama Masuzo atau kita sebut saja Pak Ijo. Bapak ini adalah pemilik dari perusahaan Kaneari. Terlihat dia sedang menghitung keuntungan dari bisnisnya yang sedikit berkurang karena diganggu oleh Shinchan. Namun robotnya memiliki ide untuk mengembangkan bisnisnya. Oleh karena itu Pak Ijo memanggil asistennya yang terlihat mirip dengan Kazama. Berpindah kembali ke Tamiko yang sudah sampai di ujung menara, dia memberikan Shinchan kecil sebuah mic untuk berjaga-jaga jika terjadi sesuatu. Sementara ia akan melihat Shinchan dewasa. Namun betapa bersedihnya ia ketika Shinchan dewasa yang sekarang sudah menjadi action figure. Tak disangka Shinchan kecil pun muncul di belakangnya. Dia menyangka itu adalah mainan superhero favoritnya dan meminta mainan itu kepada Tamiko. Tamiko mengatakan kalau itu bukan mainan. Namun adalah Shinchan dewasa yang telah dikutuk oleh seorang bernama Pak Ijo. Miko pun menceritakan kejadian bagaimana itu bisa terjadi. Dia menjelaskan bahwa beberapa tahun yang lalu, sebuah meteor besar menabrak bumi, menyebabkan musim dingin yang menyebabkan matahari tertutup permanen dari langit bumi. Dalam keadaan tersebut, pengusaha Pak Ijo Kaneari meraih kekuasaan politik dengan menyediakan keamanan energi bagi masyarakat. Menjadikannya penguasa de facto Jepang dalam lingkungan korporatokrasi, di mana dia memiliki monopoli penuh atas pasar. Pak Ijo memaksa menutup semua usaha lainnya dalam upaya untuk menghilangkan persaingan. Termasuk perusahaan ayahnya Shinchan bekerja. Sehingga dia jadi menganggur. Shinchan pun bekerja di tempat Pak Ijo namun akhirnya memberontak. Shinchan lebih memilih untuk mewujudkan mimpi kecilnya menjadi pahlawan bertopeng dan memerangi kejahatan. Sehingga akhirnya Shinchan pun dihukum menjadi batu. Dan ironisnya, sang diktator itu adalah ayahnya Tamiko. Tak lama mereka melihat kumpulan perempuan yang mengenakan baju pengantin. Mereka adalah sekelompok pengantin yang gagal menikah sehingga membuat kelompok sendiri. Ternyata mereka adalah kelompok bayaran dari Pak Ijo untuk menangkap Tamiko. Tamiko pun berhasil mengalihkan perhatian mereka dan kabur bersama Shinchan. Di perjalanan Tamiko mengatakan kalau ia akan dijodohkan dengan asisten ayahnya. Berpindah ke kelompok temannya Shinchan yang masih berusaha menghibur Masao. Tak lama mereka juga melihat Nana dewasa yang menjadi guru TK dengan mengasuh anak-anak. Tentu hal ini membuat Nana juga putus asa dengan ekspektasi masa depannya. Tak lama mereka bertemu dengan Shinchan dan Miko yang sedang dalam pelarian. Shinchan menyuruh teman-temannya untuk lari karena ada bahaya yang sedang mengejar. Mereka pun berlari seedan-edannya dan berhasil bersembunyi. Shinchan yang konyol ini pun berlari sendiri dan tertangkap oleh pimpinan kelompok baju pengantin. Namun Shinchan berhasil membuatnya galau dengan memotong kelopak bunga dan mengatakan kalau ia belum akan menikah lagi tahun ini. Tamiko pun flashback ke masa lalu di mana Shinchan dewasa selalu menghiburnya saat dia sedih. Berbeda dengan Shinchan kecil yang sering membuatnya kesal dengan tingkah konyolnya. Tak lama sesosok mesin datang dan Miko pun menghilang. Shinchan dan teman-temannya kaget, hanya sekejap mata Miko sudah tiada. Mereka pun terus berjalan mencari keberadaan Miko dengan rasa lelah dan lapar yang menghantui. Saat di perjalanan, Shinchan sadar akan satu hal di mana kota tempat ia berada sekarang sama persis dengan kota tempat tinggalnya. Hanya saja sudah terbengkalai. Shinchan menyadari sesuatu dan menuju arah jalan pulang. Tak disangka dia bertemu dengan anjingnya Shiro. Namun dia kaget kalau Shiro ada banyak yang merupakan keturunan dari Shiro anjingnya. Kegaduhan itu membuat seseorang keluar dari rumah dan itu adalah Hiroshi ayahnya Shinchan. Disusul ibunya Misae, mereka terkejut melihat Shinchan menjadi kecil dan teman-temannya berdatangan. Sembari makan malam, mereka menceritakan kalau mereka dibawa oleh Miko ke masa depan untuk menyelamatkan Shinchan dewasa. Seperti biasa Shinchan kecil tetap berbuat konyol saat berkumpul. Hal itu yang dirindukan oleh ayah dan ibunya. Sementara di tempat Pak Ijo, dia berhasil menahan Miko dan berniat menjodohkannya dengan asistennya. Dan dia adalah Kazama yang dewasa. Berpindah ke keluarga Shinchan yang sedang melihat berita televisi yang mengabarkan kalau Pak Ijo sang konglomerat korup ini akan menjodohkan anaknya dengan Kazama. Semua orang diundang secara langsung di televisi.
Kazama sangat kaget melihat mempelai prianya adalah dirinya yang sudah dewasa. Sementara itu Shinchan teringat dengan janji Miko yang ingin memberikannya coklat cocobi masa depan. Singkat cerita, tibalah hari pernikahan, di mana Miko sudah siap dengan gaun pengantinnya. Banyak tamu berdatangan, dan yang menjadi pengawal acara itu adalah gadis-gadis yang menggunakan gaun pengantin tadi. Ayah Shinchan menyamar sebagai tamu, namun karena penampilannya norak, ia diusir oleh petugas. Lalu ia pun mengatakan kalau ia membawa anak Kazama yang sesungguhnya yaitu Kazama kecil. Semua terkaget ternyata Kazama sudah punya anak. Dengan datangnya Misae dan teman-teman yang lain, mereka pun berhasil membawa Shinchan kecil masuk ke ruangan pesta. Acara dilaksanakan di lapangan terbuka. Di sana sudah ada Miko yang tampaknya murung. Shinchan menyapanya dari kejauhan dan mengingatkannya tentang janjinya. Namun dengan terpaksa Miko menolaknya karena dia sudah dijodohkan dengan Kazama. Shinchan pun yang menyangka janji itu adalah coklat cocobi tampak terlihat kecewa. Saat acara dilanjutkan, terdengarlah suara Shinchan dewasa yang memanggil Miko. Suara itu membuat seluruh orang bingung. Saat semua orang lengah, Shinchan pun dengan cepat berlari ke arah Miko untuk menagih janjinya. Disusul oleh teman-temannya, Hiroshi dan Misae juga untuk membuat gaduh agar mengalihkan perhatian orang-orang di sana. Kekacauan pun terjadi, bahkan Paijo pun sampai turun tangan. Acara nikahan live itu dilihat oleh Masao dewasa, Nana dan juga Bo yang sudah menjadi ilmuwan. Namun aksi Shinchan sia-sia ketika ketua dari pengamanan berhasil menangkapnya. Saat Miko sudah pasrah, lagi-lagi terdengarlah suara Shinchan dewasa yang memanggil namanya. Miko pun mulai mendapat petunjuk ketika melihat atap bangunan yang di setiap sisinya adalah patung pahlawan bertopeng. Dan ternyata salah satu dari patung itu adalah Shinchan dewasa. Miko pun mulai sadar dan berlari ke arah patung tersebut bersama Shinchan. Shinchan tersandung kabel hingga ia pun jatuh. Paijo yang geram melihat hal itu meledakkan patung itu dari jarak jauh, sehingga membuat Miko seketika terdiam. Begitupun orang-orang yang melihatnya. Kazama dewasa yang tidak tahu apa-apa pun langsung dipecat oleh Paijo karena dianggap tidak bisa menjaga Miko. Paijo yang sudah merasa menang ini langsung ditatap tajam oleh Shinchan. Shinchan mengatakan kalau dirinya dewasa masih selamat dan mencoba melawan. Tak terima dilawan oleh anak kecil, si bapak ini malah mengeluarkan robot tercanggihnya untuk mengalahkan Shinchan. Shinchan pun berlari ke arah robot itu tanpa rasa takut. Akhirnya terjadilah pertempuran antara robot raksasa dan anak TK di tempat itu. Meski sempat didesak, Shinchan dapat masuk ke dalam tubuh robot sehingga membuat robot itu oleng dan terjatuh. Meskipun begitu, Paijo mengatakan walau ia telah kalah. Shinchan dewasa tetap sudah tiada, dan Shinchan kecil sudah tak bisa berbuat apa-apa untuk mengubahnya. Tak lama datanglah seorang profesor yang ia adalah Bo dewasa. Bo menyampaikan pada mereka kalau Shinchan dewasa masih hidup. Dia membuat analisa dibuktikan dengan CCTV yang ada. Dan terlihatlah, ketika Shinchan kecil terjatuh, kabel penahan patung itu lepas. Sehingga Shinchan dewasa sebetulnya terjatuh bukan karena ledakan dan sekarang ia berada di sebuah truk. Mereka pun langsung menyusul truk tersebut. Namun Paijo mencoba menghentikan mereka dengan mengendalikan robot canggihnya. Saat pelarian, Misae dan Hiroshi terjatuh. Tak lama datanglah seorang polisi dan itu adalah Himawari dewasa adiknya Shinchan. Namun Paijo tetap ingin menghalangi mereka sehingga mereka kembali berlari. Kali ini Masao yang terjatuh dan berhasil ditolong oleh Masao dewasa yang mengendalikan bus. Di sana juga ada Nana dewasa yang membantu mereka. Pertempuran pun berlanjut di mana Paijo mengeluarkan kekuatan pamungkas dari robotnya. Bo yang tidak mau kalah juga memunculkan robot canggihnya yang bisa terbang. Kemudian orang tua Shinchan dan teman-temannya yang dari masa depan pun mau membantunya untuk menyelamatkan dirinya yang dewasa. Teknologi dari Bo berhasil melacak keberadaan patung Shinchan. Dibantu oleh Miko, Shinchan pun menuju tempat roller coaster untuk mengejarnya. Namun pengejaran itu tidak mudah karena ada Paijo dengan robot canggihnya yang menghalangi. Namun Bo berhasil mengulur waktu dengan robot canggihnya. Sehingga Miko dan Shinchan berhasil mencapai patung Shinchan dewasa. Berbagai cara mereka lakukan untuk membuat Shinchan dewasa kembali ke wujud normal namun tidak berhasil. Sedangkan roller coaster mulai berjalan dengan kecepatan tinggi, dan tidak ada ujung dari coaster tersebut. Miko berpikir sudah tidak ada harapan selamat.
Miko yang sudah putus asa pun melempar Shinchan keluar roller coaster. Berharap dia akan pergi bersama Shinchan dewasa bersama-sama. Namun Shinchan kecil sangat keras kepala dan berharap dapat menyelamatkan dirinya yang sudah dewasa juga. Tak lama radar dari Bo berfungsi yang menunjukkan kalau Shinchan dewasa memulai ulang kekuatannya. Dan benar saja, Shinchan dewasa yang berkostum pahlawan bertopeng itu kembali menjadi manusia. Sementara di ujung rel roller coaster sudah ada bahaya yang menunggu. Dengan cepat Shinchan dewasa membawa mereka terjun dari tempat itu dan mendarati di robotnya Bo dengan selamat. Masalah selesai dengan Pak Ijo, sekarang Shinchan dewasa akan membuka jalan sinar matahari ke kota itu dengan menggunakan kekuatan Shinchan kecil. Alhasil, langit yang selama ini gelap pun menghilang. Cahaya mentari memasuki kota itu dan semua orang di sana bersuka cita tanpa harus bergantung pada energi listrik perusahaan Pak Ijo terus-terusan. Keadaan kota pun kembali damai dan menjadi tempat bermain yang asik. Sementara Pak Ijo ditahan oleh Himawari karena terbukti melakukan tindakan korupsi 271 triliun. Seluruh penduduk kota pun bersenang-senang dengan kemenangan dan kondisi baru kota mereka. Shinchan dewasa pun dikagumi oleh banyak gadis yang membuat Miko cemburu. Akhirnya Shinchan dewasa pun mengucapkan terima kasih sekaligus perpisahan pada dirinya yang masih kecil. Hingga dia menasihati dirinya yang masih kecil itu agar tidak melakukan kesalahan yang sama. Sekaligus mereka berpamitan karena Shinchan kecil dan kawan-kawannya harus kembali ke zona waktunya sendiri. Mereka pun kembali ke tempat mereka awal dipindah dan pulang ke rumah masing-masing. Shinchan yang penasaran dengan orang tuanya melihat Misae dan Hiroshi baik-baik saja. Bahkan mereka sedang santai menonton televisi. Film diakhiri dengan keluarga Shinchan yang kembali seperti semula. Pesan yang dapat diambil dari film masa kecil ini adalah pentingnya keberanian untuk melawan ketidakadilan dan kesewenang-wenangan. Film ini juga menunjukkan nilai persahabatan, keteguhan hati, dan pengorbanan demi kebaikan orang lain. Meskipun situasi tampak sulit dan menakutkan, dengan kerjasama dan tekad yang kuat, segala rintangan dapat diatasi. Selain itu, film ini mengingatkan kita untuk tetap setia pada diri sendiri dan prinsip-prinsip yang kita yakini, bahkan ketika menghadapi tekanan dari pihak yang lebih kuat. Sekian dan tamat. Jangan lupa like dan subscribe-nya.